Renungan kita saat ini diambil dari Kejadian 10 ayatnya 1 sampai dengan 32. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Daftar Bangsa-Bangsa Keturunan Sem, Ham, Yafet dan Yafet. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak-anak lelaki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Mesek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Askenas, Rifat, dan Togarma. Keturunan Yawan ialah Elisa, Tarsis, orang Kitim, dan orang Dodanim. Dari mereka inilah berpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet, masing-masing di tanahnya dengan bahasanya sendiri menurut kaum dan bangsa mereka. Keturunan Ham ialah Kus, Misrahim, Put, dan Kanaan. Keturunan Kus ialah Seba, Hawila, Sabta, Raema, dan Sabtekha. Anak-anak Raema ialah Seba dan Dedan. Kus memperanakkan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang, seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya terdiri dari Babel, Erech, dan Akad, semuanya di tanah Sinear. Dari negeri itu ia pergi ke Asyur, lalu mendirikan Niniwe, Rehobot, Ir, Kalah, dan Resen di antara Niniwe dan Kalah. Itulah kota besar itu. Misraim memperanakkan orang Ludim, orang Anamim, orang Lehamim, dan orang Naftuhim. Dari mereka inilah berasal orang Filistin. Kanaan memperanakkan Sidon, anak-anak sulungnya, dan Het, serta orang Yebusi, orang Amori, dan orang Girgasi, orang Hewi, orang Arki, orang Sini, orang Arwadi, orang Samari, dan orang Hamati. Kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan itu. Daerah orang Kanaan adalah dari Sidon ke arah Gerar sampai ke Gaza, ke arah Sodom, Gomora, Atma, dan Zeboim sampai ke Lasa. Itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Lahirlah juga anak-anak dari Sem, bapa semua anak Eber, serta abang Yafet. Keturunan Sem ialah Elam, Asyur, Arpaksad, Luhud, dan Aram. Keturunan Aram ialah Us, Hul, Geter, dan Mas. Arpaksad memperanakkan Salah, dan Selah memperanakkan Eber. Bagi Eber lahir dua anak laki-laki, nama yang seorang ialah Pelek, sebab pada zamannya bumi terbagi, dan nama adiknya ialah Yoktan. Yoktan memperanakkan Almodad, Selef, Hazar, Mawet, dan Yirah. Hadoram, Usal, Dikla, Obal, Abimael, Sheba, Ofir, Hawila, dan Yobab. Itulah semuanya keturunan Yoktan. Daerah kediaman mereka terbentang dari Mesa ke arah Sefar, yaitu pegunungan di arah timur. Itulah keturunan Sem menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Itulah segala kaum anak-anak Nuh menurut keturunan mereka, menurut bangsa mereka. Dan dari mereka itulah terpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Demikianlah sabda Tuhan bagi kita.
Kita akan dituntun dengan tema beratnya godaan dunia. Dari daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet, sekilas nampaknya biasa saja dan hanya menyajikan daftar keturunan. Akan tetapi bila kita cermati dengan seksama, ada yang menarik, salah satunya yaitu tokoh Nimrod. Nimrod adalah keturunan dari Ham. Ia mendapat gelar yang tidak main-main, yaitu pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Dari Nimrod yang mendirikan kerajaan dan kota seperti Babel, Asyur, Niniwe, dan masih banyak yang lain. Akan tetapi dari bangsa yang ia dirikan menunjukkan bahwa ia gagal sebagai pemimpin. Babel dan Niniwe adalah kota-kota yang menghadirkan perilaku buruk di hadapan Allah. Babel menunjukkan kecongkaannya membangun menara yang menjulang ke langit dengan mengandalkan kepandaiannya yang melanjutkan dan yang selanjutnya diporak-porandakan oleh Allah sendiri. Sedangkan Niniwe oleh karena perbuatannya yang dipenuhi dosa juga akan dimusnahkan oleh Allah. Namun hal itu tidak terjadi dikarenakan Niniwe kemudian bertobat di hadapan Allah. Ini semakin memperjelas kita bahwasanya banyak orang-orang yang pada awalnya adalah pribadi yang baik dan dekat kepada Tuhan, namun oleh karena godaan dunia yang membuat dirinya semakin lemah dan tanpa terasa menjauh dari Tuhan. Nimrod dengan menyandang gelar pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan juga terjerat dalam kegagalan dalam memimpin beberapa tempat yang ia dirikan yang berperilaku memberontak Tuhan. Kita belajar bahwa betapa pentingnya memelihara hubungan yang intim dengan Tuhan sebagai bentuk menjaga diri tetap berdiri pada kebenaran Tuhan. Sekuat apapun kita pada kenyataannya pasti memiliki kelemahan. Sebab itu hanya dengan terus bersekutu dengan Tuhanlah cara kita untuk semakin dikuatkan di tengah-tengah godaan dunia yang penuh dengan tipu muslihat, yang juga dengan godaan yang menyenangkan dan sering membawa kita menjauh dari Tuhan tanpa kita sadari. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menghadapi setiap godaan dunia ini. Amin.